Assalamualaikum pemirsa, Pati Membara. Bupati Pati Sudewo membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250% setelah diprotes warga. Namun warga tetap berencana berdemonstrasi untuk menuntut dia mundur. Ya. Apakah kebijakan Bupati Pati ini adalah cerminan lemahnya manajemen fiskal daerah? Seberapa besar dampaknya terhadap citra Bupati di daerah Pati? Apa alternatif untuk menaikkan PAD tanpa membebani warga? Kita akan membahasnya dengan Direktur Pamong Institut, yakni Bung Wahyudi Almaroki. Assalamualaikum Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nanang. Baik, Bung Wahyudi, pernyataan kontroversial dari Bupati daerah Pati, yakni Sudewo, yang menantang warganya untuk berdemonstrasi, kini mendapat jawaban tegas di lapangan. Tak gentar masyarakat justru semakin solid dan membuktikan perlawanan mereka dengan mempersiapkan aksi unjuk rasa akbar untuk menolak kenaikan PBB P2 yang naiknya hingga 250%. Nah, bagaimana Bung Wahyudi dalam menilai kebijakan dan tantangan dari Bupati daerah Pati Jawa Tengah ini? Apakah ini termasuk bentuk arogansi, Bung Wahyudi? Iya, Bung Nanang, saya menyampaikan dulu eh, kepada seluruh pemirsa di penjuru negeri, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kabar yang kurang baik dari Pati ya. Kalau dibilang arogansi, menurut saya bukan sekedar arogan. Ini jauh jauh lebih kejam dari penjajahan ini. Kalau penjajah Belanda dulu maupun penjajah Eropa dulu kan ya narik-narik pajak tapi nggak sampai ratusan persen begitu dinaikkan dari sekian ke sekian gitu. Nah, yang kedua, ini kan bukan penjajah asing ini. Ini eh, pemimpin sendiri. Makanya saya bilang bukan sekedar arogan tapi sudah sampai kepada lebih kejam dari penjajahan. Kenapa lebih kejam dari penjahat? Setidaknya ada tiga hal yang menurut saya ini persoalan sangat serius dianggap sebagai kezaliman. Jadi mungkin disebutnya triple kezaliman yang sangat kejam. Jadi eh, bisa kita lihat kezaliman pertama dari segi kebijakan. Kebijakan menarik pajak itulah kebijakan model penjajahan. Pemerintahan yang senang sekali menarik pajak dari rakyat untuk kepentingan para pejabatnya. Nah, itu menurut saya itu dari segi kebijakan itu merupakan kekejaman yang luar biasa. Yang kedua, dari tindakan. Jadi tindakan selain mengeluarkan kebijakan senaikan 20%, tindakannya itu arogan memang tadi. Menantang-nantang rakyatnya gitu. Jadi eh, sudah membuat kebijakan yang zalim, sikapnya juga arogan, dan satu lagi yang ketiga, dia dari segi ucapan jadi lengkap ini dari kebijakan, tindakan, dan ucapan. Ucapannya itu menyakiti hati rakyat. Sudah kebijakannya membebani rakyat, mencekik rakyat, tindakannya arogan, menantang-nantang, dan ucapannya kepada rakyat itu tidak bijak, bahkan lebih menyakitkan. Itu yang saya sering mengatakan bahwa selain dia kejam, zalim, dia juga arogan, seolah-olah tidak menghiraukan ada rakyat, dan ucapannya yang menantang itu membuat dia triple eh, kejam dan triple zalim. Jadi kalau menurut saya ini pemimpin seperti ini tidak layak menjadi pemimpin. Dia bahkan saya sebut tadi lebih kejam daripada penjajah yang menjajah rakyatnya demi ingin mendapatkan eh, pendapatan dari rakyat dengan cara menarik pajak. Dan kalau pajak tentu rakyat sulit menghindarinya karena posisi rakyat memang eh, di bawah rezim atau di bawah kekuasaan pemerintahan. Tetapi kita bersyukur rakyat Pati tidak diam. Justru ketika semakin arogan, semakin ditantang, semakin solid. Ini menurut saya kabar yang menyedihkan dengan adanya pemimpin seperti itu, tapi juga menggembirakan kita, memberikan harapan baru bahwa mulai hari ini nampaknya rakyat tidak diam.
rakyat tidak mau terus ditekan, tidak mau terus dizalimi, dan ini merupakan kesadaran baru. Dan saya kira jangan hanya di Pati, semua daerah kalau terjadi kezaliman begitu mestinya ada perlawanan rakyat supaya eh, tidak terjadi kezaliman-kezaliman lainnya. Itu bentuk kasih sayang kepada orang yang membuat zalim. Karena kalau orang yang berbuat zalim dibiarkan, berarti kita tidak menyayanginya, dia akan terus berbuat zalim. Tapi begitu dilawan, ada perlawanan, dia berhenti. Itu wujud kebaikan. Jadi dia berhenti berbuat zalim, itu berarti dia jadi orang baik. Nah, kalau begitu memang penting melakukan perlawanan kepada setiap kezaliman yang dibuat oleh pemimpin maupun oleh penguasa. Dan bukan hanya di daerah Pati, saya berharap ini inspirasi buat daerah-daerah lain, bahkan inspirasi untuk masyarakat Indonesia. Kalau pemerintah pusat juga berbuat zalim semena-mena menaikkan pajak terus-menerus, maka rakyat juga berhak untuk melakukan perlawanannya. Begitu, Kang Nanang. Ya, Bung Wahid, apakah kebijakan yang kemudian dibatalkan ini, ya naikkan pajak PBBP 2 sampai 250% kemudian dibatalkan, ini menunjukkan lemahnya proses perencanaan kebijakan daerah. Dan apakah lonjakan pajak sebesar itu, ya, bukan pajak PBB ini saja, ya, tapi juga pajak-pajak lainnya, eh, dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintahan di daerah dalam jangka panjang, Bung Wahidi? Iya, eh, ini ada tiga ke apa persoalan seriusnya juga kesalahan dalam proses tata kelola pemerintahan di situ. Kita bisa melihat efeknya ada tiga masalah besar situ. Pertama dari segi perencanaan memang lemah itu. Jadi eh, kalau sesuatu itu direncanakan dengan matang, dengan baik, tentu efeknya tidak akan terlalu besar dan bisa diantisipasi lebih cepat. Dengan dibatalkannya itu menunjukkan bahwa perencanaan dari awalnya tidak matang dan eh, tidak begitu baik, gitu. Yang kedua, selain perencanaan yang tidak matang, proses pembuatannya juga tidak transparan. Artinya tidak transparan, tidak melibatkan partisipasi publik. Jadi tiga ya, jadi tidak transparan itu menunjukkan dia ada yang ditutup-tutupi, dan kemudian dia arogan ketika sudah dikeluarkan, bahkan menantang, dan pasti tidak melibatkan partisipasi publik. Seandainya dia dalam perencanaan itu diatur dengan baik, direncanakan dengan baik, kemudian dilakukan dengan transparan, artinya eh, jelaslah dia kenapa dinaikkan, apakah karena memang Pati sangat sulit, tidak ada uangnya sehingga harus narik pajak dan dinaikkan sampai ratusan persen seperti itu, konon sampai 250%. Itu kan udah keterlaluan itu. Dan yang ketiga tentu tidak melibatkan partisipasi publik. Kalau melibatkan partisipasi publik, pasti publik diminta masukannya gitu. Apakah naiknya sekian persen itu wajar, masyarakat keberatan tidak, masyarakat mau enggak kalau dinaikin pajak. Itu namanya melibatkan partisipasi publik. Jadi ada tiga kelemahan situ yang sangat serius, yaitu kelemahan dalam proses perencanaannya, kelemahan dalam proses pembuatan kebijakannya yang tidak transparan, dan juga tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga publik merasa jadi objek saja, tidak dimintai pendapat, tidak dimintai pandangan, bahkan mungkin tidak diukur apakah memberatkan atau mampu atau tidak. Jadi ini menurut saya dalam tata kelola pemerintahannya itu pemerintahan yang buruk. Jadi bukan pemerintahan yang baik. Kalau pemerintahan yang baik, tentu perencanaan diatur dengan sebaik mungkin, tahapan, prosesnya, bahkan prosesnya tentu transparan. Masyarakat tahu kenapa harus dinaikkan, kenapa tidak dinaikkan pajak gitu, dan seterusnya. Dan juga pasti yang tidak melibatkan partisipasi publik. Ini menunjukkan praktek pemerintahan yang buruk, jauh dari good governance. Juga tidak bersih nampaknya karena tidak ada transparansi. Ada kemungkinan praktek yang tidak transparan itu berarti tidak good government. Eh, Dia sudah tidak good governance, dia juga tidak clean government. Jadi ketika tidak transparan, orang bisa menduga bahwa ini tidak clean ini. Pemerintahan ini ada sesuatu yang tidak bersih, akhirnya tidak transparan dari yang disembunyikan. Ini persepsi publik seperti itu. Jadi sekali lagi praktek itu menunjukkan bahwa bad governance atau pemerintahan yang buruk. Begitu Bung Nanang.
Ya, Bung Wahyu di dalam kacamata tata kelola pemerintahan, nah, apa resiko ketika pajak itu diambil tanpa melakukan kajian partisipasif dan sosialisasi yang memadai, Bung, asal naik aja gitu tanpa memperhatikan apa ini kemampuan publik itu seperti apa, bagaimana kondisi ekonomi saat ini, itu bagaimana, Bu? Yang pasti dirugikan adalah rakyat. Jadi kalau dipajaki, rakyat pasti sengsara atau menderita. Baik itu yang apa kelasnya kelas berada, ada apalagi yang kelas tidak berada, yang kelas rendah gitu akan lebih berat lagi merasa dipajaki. Apalagi kalau ini kan PBB ya, itu kan berarti tidak ada manusia yang tidak hidup di atas bumi itu masalahnya itu. Jadi semua kena sepanjang dia masih hidup di atas bumi ya bisa kena pajak bumi bangunan itu. Kecuali dia tidak menginjak bumi atau bikin rumahnya tidak di atas tanah. Itu menunjukkan kezaliman yang luar biasa. Praktis tidak ada yang bisa lolos. Nah, resiko yang paling buruk adalah masyarakat jauh dari sejahtera karena dengan dipajaki masyarakat akan semakin tersiksa apalagi pajaknya tidak tanggung-tanggung naiknya sampai 250%. Itu namanya mencekik rakyat dengan pajak. Dan hukum pajak sendiri kan kalau kita lihat dalam pandangan Islam kan tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi ini justru bertentangan dengan Islam. Nah, kalau kita lihat yang paling dirugikan adalah publik, resikonya apa bagi pemerintah? Ketika publik itu dirugikan, disiksa, bahkan tidak disejahterakan, ini menunjukkan pemerintahan zalim. Nah, kalau pemerintahan zalim, maka eh, rakyat eh, merasa tersiksa, terzalimi, mengakibatkan trustnya kepada pemerintah jadi turun. Trust itu kepercayaan. Jadi kalau kita lihat akhirnya apa? Begitu rakyat ditekan dengan pajak, maka rakyat mempertanyakan. Begitu mempertanyakan, berarti trustnya kepada pemerintah itu jadi turun. Kalau sudah trustnya turun, itu bisa sampai kepada level partisipasi masyarakatnya juga turun. Nah, kalau partisipasi masyarakatnya turun, kebijakan terus dilakukan, maka ujung-ujungnya bisa terjadi disobedience atau terjadi pembangkangan publik. Dan cuma kita tidak sampai berharap bahwa masyarakat melakukan pembangkangan publik. Artinya tahapan ini akan bisa terjadi kalau pemerintah eh, memaksakan diri dengan menindas rakyat dengan pajak, kemudian rakyat juga merasa sudah sampai puncak kesabarannya, itu bisa terjadi distrust, penurunan kepercayaan, kemudian dia tidak berpartisipasi lagi, kemudian sampai disobedient atau bahkan terjadi pembangkangan publik. Kalau terjadi pembangkangan publik, masyarakat tidak mau lagi diatur oleh pemerintah, tidak membayar pajak, tidak membayar macam-macam, itu gejala pemerintahan stagnan dan pemerintahan tidak efektif lagi atau pemerintahan gagal. Nah, jadi kalau kita lihat itu, efek terbesarnya adalah masyarakat jadi tidak sejahtera, pemerintah gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat akan menjadi distrust, distrust menjadi kepada disobedient atau pembangkangan publik. Ujung dari kebijakan yang keliru itu bisa saja sampai kepada pembangkangan publik dan menunjukkan pemerintahan yang gagal. Begitu, Bung Nanang. Ya, Bung, kenaikan PBB ini, eh, apakah ini menjadi pertanda bahwa tata kelola keuangan saat ini condong pada sistem kapitalisme dalam logika kapitalisme, di mana dalam teori kapitalisme kebijakan fiskal itu lebih dipentingkan daripada kesejahteraan rakyat. Apakah seperti itu, Bu? Ya, kalau dalam sistem kapitalisme itu kan siapa yang besar, dia akan mudah mengakses dan mendapatkan resource atau mendapatkan pelayanan publik, mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Dan yang apa rendah kapitalisnya, maka dia akan tersiksa. Jadi kalau kita lihat kondisi hari ini, pemerintahan sekuler hari ini cenderung dia bersifat kapitalistik. Dan kalau sudah kapitalistik, maka ujung-ujungnya adalah kesenjangan yang sangat timpang. Jadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin lebar. Orang yang kaya makin kaya karena mendapatkan akses macam-macam dari negara, dia bisa saja membeli kebijakan, dia bisa juga membayar undang-undang untuk melindungi dia. Sementara yang si miskin makin sulit mengakses resource dan bahkan dia lebih sering terhimpit oleh kebijakan yang tidak pro kepada si miskin.
bahkan dia hanya bisa meratapi ketika ditekan dan ditarik pajak. Tapi kalau dia akhirnya punya kesadaran dan masyarakat punya kesadaran bersama, maka bisa dilakukan perlawanan. Dan hari ini hampir seluruh pemerintahan di dunia hari ini mengikuti tren pemerintahan kapitalistik, di mana semua negara sumber pendapatan APBN-nya kebanyakan dari pajak. Dan ini tentu cara berpikir yang kapitalistik dan cara mudah yang dilakukan oleh pemerintahan berwatak penjajahan yang zalim dan kejam, yaitu dengan menarik pajak. Nah, jadi sumber-sumber daya alam yang harusnya dijadikan untuk kesejahteraan masyarakat justru dikuasai oleh kaum kapitalis dan oligarki untuk diambil keuntungannya, sementara rakyat justru tidak mendapatkan akses itu dan justru hanya ditarikin pajak. Rakyat akan mendapat dua efek. Efek dari kerusakan lingkungan dan efek dengan pajak yang semakin naik hari ini. Sementara kaum kapitalis, dia bisa mendapatkan izin, bisa mengakses barang tambang, mengakses kekayaan alam, dan yang dia makin kaya, dia menunggangi negara untuk membuat kebijakan, melindungi kepentingannya. Sementara negara digunakan untuk bisa memberikan tax amnesty, bisa memberikan tax holiday, bisa memberikan bebas pajak bagi para konglomerat dan juga para kapitalis maupun oligarki. Sementara rakyat kecil dikejar-kejar oleh pajak, termasuk pajak bumi bangunan dan pajak-pajak lainnya. Saya pikir itulah ciri negara kapitalis yang tidak mengerti halal haramnya menarik pajak. Kalau dia menggunakan sistem Islam, negara berdasarkan Islam, dalam sistem khilafah, tentu dia tidak akan menarik pajak seenaknya, karena menarik pajak hukumnya haram dan tidak dibenarkan dalam sistem Islam. Negara tanpa pajak sebenarnya dalam sistem Islam bisa dibuktikan ketika dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz hanya butuh waktu 2 tahun lebih membuat masyarakatnya sejahtera tanpa harus menarik pajak. Bahkan dia kebingungan dalam membagikan zakat kepada rakyatnya karena zakat yang begitu berlimpah. Nah, sementara kita lihat hari ini kekayaan alam sudah ditarik, sudah digali, sudah dieksplorasi, tetapi si miskin makin banyak, si penerima zakat makin banyak, justru pembayar zakat makin sedikit, bahkan pajak terus dibebani, tetapi rakyat makin menderita dan sengsara. Kemiskinan makin banyak, pengangguran makin banyak. Inilah ironi perbandingan antara sistem kapitalisme sekuler kalau kita merujuk membandingkan dengan sistem Islam di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dulu atau di masa Khulafaur Rasyidin, di mana kala itu tambang-tambang minyak belum digali, belum dieksplorasi, tapi bisa membuat rakyat sejahtera, bahkan membayar zakat begitu berlimpah sehingga pemerintah mau membagikan zakat saja susah, tidak ada yang menerima zakat. Hari ini kalau kita ingin membagikan zakat, wah luar biasa banyak yang menunggu, bahkan berebut. Saya pikir inilah perbandingan negara kapitalisme dengan negara Islam dengan sistem khilafahnya. Terima kasih, Bung Nanang. Baik, terima kasih atas paparannya Bung Wahyudi. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat darinya dan semoga tidak ada lagi ya kenaikan-kenaikan pajak. Ya, apalagi kondisi masyarakat yang juga ekonominya sedang mengalami penurunan. Ya, semoga tidak semakin membuat masyarakat tertekan. Gitu ya. Semoga Bung Wahyudi sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah program kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Sewan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.